Shalom. Senang sekali bisa ketemu di minggu pertama di bulan Januari ini, di tahun 2024 ini. Ya, bagaimana kabarnya? Baik semuanya? Baik ya, dengan tahun yang baru, dengan semangat yang baru. Nah, saudara, di tahun 2024 ini, ya, tema kita adalah The Year of Great Shift and Miracle. Pergeseran, tahun pergeseran yang besar dan tahun mujizat. Apa yang bergeser? Paradigma kita, pola pikir kita, attitude hati kita dalam Tuhan. Saya percaya bahwa mujizat itu akan terjadi dalam hidup kita. Tapi dimulai dari perubahan hidup kita. Katakan amin. Makanya itu di tahun ini setiap orang harus mengambil keputusan untuk mengalami perubahan. Perubahan di dalam Tuhan. Apalagi di dalam gereja ini, GMS selalu memberikan sebuah visi. Tujuan kita itu jelas. Anda sedang dibawa kemana itu jelas. Ya, tahun ini kita akan dibawa untuk mengalami sebuah peningkatan yang namanya pergeseran. Itu berarti ada sesuatu yang retak. Retak bukan buruk tetapi retak. Sesuatu pikiran yang salah, pikiran lama yang buruk yang salah diretakkan, dipecahkan dan digeser kepada pikiran mengenal akan Kristus. Amin, saudara. Dan inilah dibutuhkan sebuah komitmen untuk Anda maju bersama dengan Tuhan. Saya mulai tadi pagi saya bilang hidup dalam visi gereja itu melindungimu, percayalah. Dari tahun ke tahun kami, saya, istri dan keluarga hidup di dalam visi gereja. Kemana kami menjadi seorang murid dalam gereja ini. Kami dimuridkan, diajar, dibawa untuk masuk lebih dalam lagi. Kami pun sungguh-sungguh, saya pun secara pribadi mempersiapkan, sekalipun saya pendetanya. Saya pun juga dipersiapkan untuk lebih meningkat lagi dalam Tuhan. Katakan amin. Halo, amin. Visi gereja itu melindungi kita. Ya, membawa kita di dalam sebuah situasi di mana namanya pertumbuhan ke arah Kristus lalu berjalan dalam tujuan itu jauh lebih clear, lebih jelas. Tahun ini saya dengan Tuhan mau apa sih? Nanti tiap-tiap bulan ya di gereja kita saya nggak hafal. Ya tiap bulan ada 12 tema, tiap bulan akan berubah. Ya ada tema keluarga, ada tema penginjilan, ada tema apa lagi? Pokoknya ada tema-tema lain ya, Pak Anda mungkin lebih hafal. Saya nggak hafal. Tapi itu kita akan dibawa terus ke sana. Dan tiap kali kami bertumbuh sebagai seorang anak di rumah ini, saya mengalami pertumbuhan. Katakan amin. Makanya saudara jelas ya kita ini akan dibawa oleh Tuhan masuk. Kita ini bukan sekedar kelompok orang besar. Kelompok orang yang berbondong-bondong, beda. Kita ini adalah murid-murid Kristus. Sebuah komunitas yang diajar untuk bertumbuh. Bukan sekedar saya mau ke gereja karena saya Kristen. Bukan, tidak boleh berhenti pada kerinduan itu. Oh saya harus ke gereja karena saya Kristen. Ya, orang Kristen harus ke gereja. Tapi nggak cukup ke situ. Saudara ke gereja, saudara adalah orang-orang yang digembalakan. Halo, amin. Saudara adalah seorang murid. Saudara adalah seorang yang dimuridkan, diajari. Makanya mari kita akan lihat sore ini bedanya antara komunitas dengan berbondong-bondong orang banyak itu apa. Ayo coba lihat. Ya, kita buka Alkitab kita sama-sama. Dalam Yohanes, sebentar saya coba keluarkan selama seharian ini. Boleh nggak dikeluarkan topik khotbah-khotbah saya apa saja? Nah itu terbalik, ibadah 4. Nanti saya akan khotbah hanya mengambil keuntungan saja, judulnya bukan itu poin saya yang pertama nanti. Ya perlakuan yang salah terhadap Yesus. Jadi ibadah 3, ibadah 4 saya tuker. Jadi saya yang salah, saya sudah tulis begitu tapi saya merasa saya perlu tuker ini. Ya jadi saya hari ini sore saya akan khotbah soal komunitas vs berbondong-bondong orang. Coba buka Alkitab kita ya sekarang ya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6. Nanti malam saya akan khotbah soal tentang perlakuan yang salah terhadap Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara nggak kemana-mana, nanti malam boleh datang lagi ya, temani saya. Ya sampai malam.
Oke, buka Alkitab. Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6. Ayat yang ke-25 dulu. Mari kita lihat. Oke. Nah, udah ketemu, katakan amin. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Bila mana itu, kapankah kamu datang sini? Kok tiba-tiba sudah ada di sini? Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah apa? Telah apa, saudara? Makan roti itu dan apa? Kamu apa? Kenyang." Yesus langsung berbicara kepada motivasi hati mereka. Saat itu berbondong-bondong banyak orang datang mengikuti pelayanan Yesus. Mereka itu baru saja, masih ingat ya waktu tutup tahun, 5 roti dan 2 ikan itu mereka 5.000 orang makan. Sampai kenyang mereka. Sisanya 7 bakul dan 12 bakul. Wah, luar biasa. Dari 5 roti dan 2 ikan itu kasih makan 5.000, kasih makan 7.000 orang. Betul ya, 7.000 ya? Berapa itu? 4.000, sorry. 7 roti 4.000. 4.000 orang dan 5.000 orang kasih makan, mereka kenyang. Akhirnya mereka jadi tuman itu apa ya? Tuman itu apa? Ketagihan. Mengikut Yesus, karena mengikut Yesus itu makan minum gratis sampai kenyang. Akhirnya mereka berbondong-bondong kemana Yesus pergi, mereka ikut. Satu saat mereka nyebrang sungai Yordan. Wah, mereka mau ketemu dengan Yesus. Tiba-tiba mereka kaget karena Yesus sudah ada di situ. Mereka tanya, "Loh, bila manakah kamu datang kok tiba-tiba sudah ada di sini?" Yesus itu langsung melihat motivasi hati mereka. Motivasi hati mereka itu mereka datang cari Tuhan cuma karena pingin kenyang. Mereka datang kepada Tuhan cuma mencari mujizat Tuhan. Saudara, nggak salah, mujizat itu menjadi bagian kita. Makanya tahun ini adalah tahun mujizat, betul? Tapi ingat, tahun mujizat itu didahului dengan tahun namanya pergeseran. Ada bagian kita yang harus kita lakukan. Lalu setelah itu kita melihat namanya mujizat dalam hidup kita. Yesus melihat motivasi segerombolan berbondong-bondong orang itu. Orang banyak itu datang mengikuti Tuhan bukan karena mereka mau mencari Yesus sebagai pribadi yang jauh lebih utama dari hidup mereka. Bukan itu, mereka cari Tuhan karena mereka baru saja makan, kenyang. Dan itu menjadi ketagihan karena mereka pingin kenyang terus mengikut Yesus. Mereka kenyang, selesai. Pribadi Yesus nomor sekian, yang penting aku diberkati. Berapa banyak ini jadi motivasi kita hari ini. Makanya kalau saya khotbah ini, saudara coba renungkan, Anda berada di mana? Apakah aku hari ini di dalam termasuk golongan segerombolan orang itu berbondong-bondong? Atau hari ini apakah aku sungguh-sungguh murid Kristus yang dimuridkan, yang berada di dalam visi gereja? Aku bertumbuh di sini. Aku mengalami sebuah pertumbuhan rohani di gereja ini. Saudara perhatikan baik-baik. Kira-kira dalam hatimu, aku di kelompok mana ya? Makanya judulnya saya lihat komunitas versus orang-orang yang berbondong-bondong orang. Orang yang cuma euforia. Ini bukan tujuan Kristus. Tujuan Kristus Anda datang ke gereja, Anda mengalami perubahan hidup, Anda bertumbuh dalam Tuhan. Katakan amin. Halo, amin. Anda bertumbuh di situ. Setiap tahun Anda mengalami sebuah yang namanya pergeseran di dalam paradigmamu. Anda bukan lagi manusia duniawi, tapi manusia rohani yang lambat laun bertumbuh bangkit dalam hidupmu. Kelihatan sekali bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang cuma mengikut Yesus karena pingin kenyang. Mereka cuma cari roti. Itu persoalannya. Makanya poin 1 saya tulis, coba poin 1 dikeluarkan apa? Komunitas ingin mengenal Allah, sedangkan orang banyak hanya ingin melihat mujizat. Gak salah dengan mujizat, buktinya tahun ini kita menjadi tahun mujizat, gak salah. Tapi kalau itu motivasimu jauh melebihi keinginanmu untuk mengenal Kristus, Anda salah. Mengenal Kristus
membuat Anda mengalami mujizat. Itu yang benar. Katakan amin. Mengenal Kristus itu membuat Anda mengalami mujizat. Mengenal Kristus itu jauh lebih mulia. Sekalipun mujizat belum datang, itu tidak akan menggoncang imanmu. Katakan amin. Anda akan menjadi orang yang tahu bersyukur. Di ibadah pagi tadi saya bilang, salah satu penutup mata rohani umat Tuhan kenapa tidak bisa bertumbuh adalah orang-orang yang tidak tahu bersyukur. Tidak pernah tahu bagaimana bersyukur. Iblis itu menipu kita supaya kita gak bersyukur. Nah inilah masuk golongan kelompok orang-orang besar yang cuma mau melihat keuntungan pribadi. Mengikut Tuhan itu karena keuntungan pribadi. Bukan itu, saya percaya jemaat ini yang datang. Anda adalah orang yang dikembalakan, katakan amin. Anda adalah orang yang mau bertumbuh dalam Tuhan. Saya mau berkata kepada Anda, saya mengikut Kristus. Bukan karena saya ingin melihat mujizat, no. Mujizat itu pasti. Tapi bukan, kalaupun mujizat belum datang dalam hidup saya, aku mau tetap mengenal Kristus. Sekalipun mujizat itu belum datang dalam hidupmu, aku tetap cinta Tuhan. Katakan amin. Dibutuhkan komunitas yang seperti ini. Anda adalah orang yang hidup di dalamnya. Makanya penting untuk tahu bahwa mengikut Kristus bukan karena mujizat. Ya, fokus orang banyak itu hanya kepada kebutuhan mereka sendiri. Ya, fokus mereka itu hanya kepada kebutuhan. Mereka tidak mengenal Tuhan, mereka cuma mau kebutuhannya. Egois, kalau Tuhan gak tolong aku, sampai kadang-kadang ada orang ya saya mengerti, ada beberapa orang yang tidak tahu, tidak mengerti. Ya tidak mengerti, is okay, gak apa-apa kalau tidak mengerti. Ya, kalau Tuhan mau sembuhkan dia, aku mau ikut Tuhan. Akhirnya jadi begitu, Tuhan di ultimatum. Kalau Tuhan gak sembuhkan dia, aku gak mau kenal Tuhan. Akhirnya begitu, itu sifat egois kita. Banyak kita menjadi begitu. Saudara, kalau Tuhan menolong Anda atau Tuhan tidak menolong Anda, apakah dia mempengaruhi dia Tuhan atau tidak buat hidup kita? Halo? Kalau dia mau nolong atau tidak menolong, apakah itu mempengaruhi dia tetap Tuhan atau tidak buat kita? Kalau dia menolong kita, maka dia adalah Tuhan kita. Kalau dia tidak menolong kita, dia bukan Tuhan kita. Apakah begitu? Itu pengenalan yang salah. Dia menolong atau tidak menolong, dia tetap Tuhan bagi kita. Halo, amin. Yang amin 3 orang, amin. Ada ngerti omongan saya? Ngerti. Soalnya semuanya gini. Halo, amin. Motivasi kita itu yang benar. Kalau orang banyak itu cuman pingin mujizat, Yesusnya gak terlalu penting. No. Bagi saya Yesus itu penting. Mujizat itu di bawah Yesus. Kalau saya ngalami satu hal, kayak mata saya kemarin saya bilang kalau aku buta sekalipun, aku gak akan pernah meninggalkan Tuhan. Mentalitasnya kayak begini loh buat iblis itu kecewa dengan Anda. Mentalitas kayak begini buat iblis frustrasi dengan hidupmu. Karena kita ini bukan segerombolan orang banyak, kita ini komunitas murid Kristus yang dibentuk dan bertumbuh. Katakan amin. Halo, amin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, prinsip yang kedua apa yang kita pelajari? Ayo, prinsip yang kedua apa? Apa itu? Komunitas mengenal proses dari Tuhan. Sedangkan orang banyak mudah apa? Kecewa dengan Tuhan. So, komunitas Kristen, murid Kristus itu adalah orang yang mengenal proses. Menjadi orang yang terlatih. Kita ini mudah menjadi orang yang terlatih. Apa sih terlatih itu artinya? Orang yang setia mengikuti proses daripada hasil. Terlatih itu berarti orang yang lebih tertarik kepada sebuah proses daripada sekedar hasil. Saya percaya kalau Anda tertarik pada sebuah proses itu akan mempengaruhi kualitas hidupmu. Amin. Anda menjadi seorang yang berkualitas. Menjadi seorang yang Kristen itu proses. Proses yang harus kita jalani. Makanya gereja ini betul-betul tidak mau Anda menjadi instan. Dilatih benar untuk menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Makanya masih ingat nanti ya,
mulai tanggal 10 kita di training ini. Pastor Philip sudah menyatakan mari kita semua seluruh jemaat GMS harus merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Mulai tanggal 10 besok hari 10 itu hari Rabu ya. Kita semua puasa berapa hari? 21 hari sampai tanggal 30. Puasa itu jangan salah ya. Puasa itu bukan soal makan dan minum, bukan. Itu cuma ekspresi puasa. Tapi hakikat puasa itu bukan soal saya tidak minum berapa jam. Bukan itu. Itu ekspresi kita. Tetapi puasa yang sesungguhnya itu di Yesaya 58, coba baca ya. Yesaya 58 ayat yang ke-6 langsung. Apa itu? Yesaya 58 ayat 6. Bukan. Berpuasa yang ku kehendaki ialah apa? Supaya engkau, apa itu saudara? Membuka belenggu-belenggu apa? Kelaliman. Belenggu-belenggu kelaliman dalam hidupmu ini perlu digeser. Itu yang namanya pergeseran itu. Perlu dibuka. Supaya kita ini bertambah hari, bertumbuh dalam Tuhan. Ayo hal-hal yang gak benar. Dosa-dosa yang disimpan itu mulai ditanggalkan. Anda jangan hidup dengan dosamu. Tapi kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, hidup suci dengan Tuhan. Kita mulai memberi yang terbaik dari hidup kita kepada Tuhan. Saya memasuki tahun ini ada banyak komitmen baru yang saya buat. Saya secara pribadi, pendeta, udah 30 tahun lebih melayani Tuhan, tetap membangun komitmen baru dalam hidup saya. Di tahun ini saya mau ini. Terutama dengan karakter saya. Saya harus mengambil keputusan, saya mau berubah di sini. Saya berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan berikan aku kemampuan. Ya Tuhan mengubah hidupku dan saya mau diubahkan. Amin saudara. Bukan Tuhan mau mengubahkan tapi saya nggak mau diubah, itu nggak terjadi. Tapi saya mau diubahkan. Satu perubahan komitmen. Puasa itu begitu. Terjadi sebuah keputusan untuk mengalami pergeseran dalam hidup kita. Membuka semua kelaliman. Nanti tanggal 10 kita semua puasa sama-sama. Ya. Halo amin. Ayo puasa sama-sama. Kita puasa sama-sama. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau Anda mau buka jam terserah, itu gak ada aturannya. Pak kalau saya jam 2 siang boleh gak? Boleh. Mungkin saudara gak makan jam 10 malam sampai jam 2 siang. It's okay gak apa-apa. Pak saya mau jam 5 boleh gak? Boleh gak apa-apa. Ya. Kalau saya jam 7 pagi, itu pindah makan pagi saudara. Iya, enggak. Ya saya puasa sampai jam 2 Pak. Oke enggak apa-apa. Pak saya mau puasa 24 jam. Saya makan cuman jam 12 sampai jam 1 jam aja. Begitu jam 1 selesai saya puasa lagi sampai besok jam 12. Ya enggak apa-apa juga. Ada yang puasa begitu. Pak saya puasa cuman minum aja. Boleh. Tapi jangan es degan, es campur loh. Ya, air putih aja, nggak ada warnanya. Ya, kopi Pak, jangan. Kalau saya nggak puasa, kalau nggak kopi pusing Pak. Justru itu perang rohaninya. Tapi yang penting adalah melepaskan belenggu kelaliman dalam hidup Anda. Halo, amin. Ini yang nanti gereja ini ajaran. Visi ini membuat Anda itu terlindungi. Oh ya, saya mau lebih rohani. Kalau Anda nggak mau masuk di sini, Anda akan seperti sekelompok orang berbondong-bondong cuma mengambil keuntungan dan gampang kecewa. Coba lihat kejadiannya ya. Pasal ke berapa itu? Ayat yang ke 34 coba. 34. Dari apa tadi itu? Yohanes ya, Yohanes 6 ya. Ayat 34 ya, kita baca yuk. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Nah ini kan lihat motivasi mereka. Mereka datang mengikuti Yesus itu bukan karena mereka mengasihi Tuhan, bukan. Tapi karena roti itu. Makanya mereka bilang gini, maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Mereka minta roti, 5 roti dan 2 ikan tuh. Mereka minta itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sesungguhnya kamu pun telah melihat aku, kamu tidak percaya.
Semua diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku ia tidak akan ku buang. Sampai di sini dulu. Mereka itu bilang gini, kami minta roti. Yesus berkata, akulah roti hidup. Hah? Masa? Kamu roti? Gak bisa dimakan. Itu agak asin-asin dikit kalau Yesus keringatan. Mana mungkin orang yang cuman masuk dalam berbondong-bondong orang, itu enggak, artinya dia itu gampang salah paham dengan Tuhan. Enggak ngerti bahasanya Tuhan. Makanya susah orang ini bertumbuh, karena dia enggak ngerti bahasanya Tuhan. Sering salah paham dengan Tuhan. Yesus berkata, akulah roti. Ah, masa kamu roti? Kami enggak bisa makan kamu. Jadi pikirannya beda. Pikirannya itu duniawi, padahal Yesus ngomong soal yang rohani. Akulah roti hidup itu. Mereka nggak ngerti, mereka anggap Yesus itu kayak roti-roti yang, nggak ada roti sini ya. Pak, tolong ada roti nggak? Nggak ada ya. Yang bisa dimakan itu loh saudara. Kalau nggak ada roti lemper aja nggak apa-apa, tadi ada lemper. Yang bisa dimakan, ini kesempatan dalam kesempitan. Yang dimakan itu loh. Mereka pikirannya di situ. Jadi sama dengan kita, kadang-kadang kalau kita ini cuma segerombolan orang, banyak kali kita salah paham dengan Tuhan. Gak ngerti bahasanya Tuhan. Karena apa? Fokus kita bukan kepada Kristus, tapi kepada kebutuhan kita sendiri. Akhirnya kita tuh gak ngerti apa yang Tuhan mau. Bahasa-bahasa kiasan yang seperti itu, perumpamaan itu, kita gak ngerti, kita salah paham. Orang banyak itu sering salah paham. Salah paham dengan Tuhan. Kan lihat Tuhan gak mengasihi saya. Kan lihat Tuhan gak tolong saya. Kan lihat mana Tuhan janji kepada saya. Oh, kata pendeta ini gak sesuai. Oh, gak sesuai. Terus hatinya itu pahit, salah paham. Kepahitan. Kenapa gak sesuai? Segerombolan orang banyak itu cuma tahu berkat. Cuma tahu hidupnya ditolong. Tapi hidup untuk Tuhan gak mau. Hidup sungguh-sungguh Tuhan gak mau. Mereka masih sayang dengan kedagingan mereka. Makanya jangan heran ada banyak orang Kristen jadi seringkali salah paham dengan Tuhan. Dikasih ayat. Ada orang menyebar harta, tidak pernah apa? Miskin. Kita buka Alkitab aja. Berapa itu? Amsal. Minta tolong Pak Aan. Ini ayat yang tidak saya siapkan. Amsal 3 kalau nggak salah. Amsal 11. Ya, siapa yang cepat nanti dapat hadiah. Amsal, Amsal 11 ayat 12. Ayo, 24, sorry. Amsal 11 ayat 24, baca sama-sama ya. Ayo, bisa dikeluarkan Amsal 11 ayat 24, yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Nah, orang dunia nggak ngerti bahasa ini. Kok bisa menyebar harta tidak pernah kekurangan? Kok bisa begini? Orang dunia nggak mengerti. Tapi di dalam Tuhan, saya percaya justru lebih berkat memberi daripada menerima. Ini bagi konsep dunia nggak masuk akal. Tapi bagi anak Tuhan, saya percaya ini terjadi. Halo, amin. Saya bersama dengan istri, kami ini kontraktor. Saya itu pindah-pindah. Saya kemarin ngomong sama istri, kontraktor bukan bangun rumah, bukan saya salah sangka ya. Ngontrak rumah. Ya kemarin ngomong sama anak saya yang laki-laki, papa itu tak hitung-hitung ya. Dari awal dulu sampai sekarang, di Samarinda ini adalah rumah kita yang ke-10. Kita ngontrak kemana-mana. Dari Surabaya pindah-pindah sampai dari ke-10. Ya, satu saat saya itu waktu diutus ke Manado, saya janji di Manado saya mau nabung uang. Nanti begitu ditarik pulang lagi ke Surabaya, saya mau beli rumah. Saya janji 5 tahun. 5 tahun saya nabung dan betul. Pas 5 tahun saya dipanggil rumah. Oke, saya cari-cari rumah di Surabaya. Begitu selesai cari rumah, dapat rumah sesuai dengan tabungan saya. Jadi begitu saya beli rumah, tabungan saya habis. Udah habis. Tapi rumah itu rumah lama, rumah bekas dan perlu diperbaiki. Wah, banyak yang rusak. Saya bilang sama satu jemaat yang kontraktor, yang betul-betul kontraktor ini.
ini dibetulin ya, bisa nggak gini? Iya, oh bisa kok, oh bisa, gampang kok. Coba kamu hitung kira-kira berapa ya? Coba tak hitung ya kok ini gini. Dia lisan saja gini. Ya kurang lebih 30 juta lah kok pada waktu itu. Bagi orang yang punya uang itu murah, tapi bagi saya itu mahal sekali. Karena uang saya sudah habis. 30 juta, masa cuma ngecas gitu 30 juta, iya kok ini enggak anu. Tapi dihitung yang benar ya, terus iya enggak bisa kok. Tiba-tiba dia ngomongin, masa enggak punya iman kok? Loh aku ini pendeta loh, dia jemaat loh. Kan bicaranya kurang ajar tentang saya. Nah aku ini pendeta loh, saya khotbah iman loh. Ini jemaat yang dengerin saya khotbah kok malah nantang saya, masa enggak punya iman loh. Wah saya terlejut, punya. Dihitung yang benar ya, dibangun. Tapi dihitung yang benar ya. Berapa? Siap kok tak hitungin. Ya, dihitung yang benar, bangun ya. Waduh, dihitung. Lama kemudian datang kok. Itu tadi tak lihat di belakang itu ada lahan kosong, dibangun ini aja kok ya. Ya ditambah kamparnya ditambah kok. Ya oke siap, tambah gini ya. Gitu. Udah, keluarlah hitungan baru. Dari hitungan yang 30 juta tiba-tiba naik jadi 105 juta. Loh, kok tambah larang? Kok tambah mahal? Loh, kok minta nambah ini. Bukan minta, kamu yang nawari kok. Wah kamu jangan menjebak pendeta loh kamu. Iya kok aku minta gini. Terus terakhir dia bilang, masa gak punya iman kok. Bangun. Saya bilang sama istri saya, habisnya kira-kira 105. Terus gimana kok? Tak suruh bangun. Loh, kamu uang dari mana? Enggak tahu. Pokoknya iman aja. Iya udah. Dibangun. Nah. Tengah-tengah bangun saya mesti bayar. Malam itu saya mimpi, tidur saya mimpi. Mimpi itu nguras bak mandi. Tapi saya itu biasa karena saya tinggal di rumah sementara, rumah lama itu gampang kotor, banyak lumut-lumutnya itu. Nah saya suka kadang-kadang minta asisten rumah tangga saya untuk bersihkan. Tapi pesan selalu begini, tunggu tinggal sedikit airnya lalu dikuras ya. Tinggal sedikit airnya waktunya dikuras ya. Saya ngomong sama dia nih. Nanti tunggu airnya sedikit dikuras ya. Oh ya Pak. Saya bangun. Ternyata mimpinya kok nggak internasional gitu. Mimpinya nguras bak mandi. Saya cerita sama istri saya biasanya Tuhan bicara apa kok. Kali ini dikepret ya sudahlah mimpi. Mungkin kamu terlalu capek lelah. Ya mimpi nguras bak mandi. Udah saya ke kantor. Di kantor saya ditelepon. Saya tahu ini waktunya bayar, tapi saya juga belum tanya istri saya. Saya ditelepon oleh Gembala Manado yang menggantikan saya, Pastor Kok Jen. Halo, Kok Yudi, iya Kok. Ya Jen, ya Pak. Kok tahu nggak Bapak ini? Oh ya tahu, kenapa? Aduh kekasihanku, dia bangkrutku. Anaknya sekolah 3 bulan nggak bisa bayar. Oh atau siapa? Sorry ya Ko, kira-kira kita ini sudah bantu tapi sih kurang. Kok bisa bantu nggak? Oh iya. Ya coba ya, nanti tak diskusi sama CDB ya. Karena kok nggak tahu jumlah uangnya berapa ya. Oke, ya wis. Saya telepon istri saya. Saya iseng tanya, ini waktunya bayar renovasi rumah. Iya. Uangnya tinggal berapa? Saya nggak hafal. Jumlah uang saya di tabungan nggak hafal. Kalau ayat saya hafal. Haleluya. Saya tanya istri, di tabungan istri berapa? Tinggal berapa? Tinggal 3 juta kok. Oh, 3 juta. Mau ngasih berapa ya? Aduh, tinggal sedikit ya sudah. Oh iya, ya. Tak tutup. Begitu telepon saya tutup. Tiba-tiba telinga saya itu kayak mendengar. Tinggal sedikit waktunya dikuras. Ras. Tinggal sedikit waktunya dikuras. Ras. Saya langsung ingat. Oh iya aku mimpi nguras bak mandi. Lalu saya telepon lagi istri saya. Gini tadi itu kok Jen telepon. Dia cerita itu bapak ini. Kamu kita kenal kan? Iya itu lagi ngalami kekurangan. Nah kira-kira kasih berapa ya? Ingat gak kamu tadi malam? Aku mimpi tinggal sedikit waktunya dikuras ras gitu. Istri saya langsung, oh iya ya. Jangan-jangan Tuhan bicara sama kamu. Iya. Dikasih berapa ya? Istri saya itu kalau soal memberi lebih berani dari saya. Ya kasih 2 juta aja. Loh kamu bisa hidup tinggal 1 juta. Ya gak apa-apa kalau Tuhan berkati. Ya sudah. Ya. Udah. Saya telepon sana, saya minta nomor rekening. Saya pergi ke ATM. ATM itu saya berharap nomor PIN saya salah. Saudara.
Tapi tangan saya lebih lihai daripada pikiran saya. Transfer sukses. Itu kayak hatiku ikut transfer gitu loh saya ke sana. Udah ada. Tinggal 1 juta. Akhirnya saya keluar dari ATM. Saya mau pulang. Saya naik Innova, mobil saya Innova. Tiba-tiba handphone berbunyi. Tak telepon, istri saya, tak angkat telepon saya. Istri saya. Halo nih, kok sudah kamu transfer? Sudah barusan. Aduh, nah kan aduh. Aduh itu kan bahaya. Ada apa kok sampai aduh? Nek hore itu pasti bahagia. Tapi kalau aduh itu kan berita buruk gitu kan. Aduh, nak lu kenapa? Aduh kok aku lupa. Sharon anak saya harus bayar ini, harus bayar itu kok, harus bayar ini. Lu kamu kok gak ngomong aku lupa kok. Aduh, berapa? 750.000. Aduh. 750.000. Belian. Akhirnya saya balik ATM lagi. Waktu balik ATM, selesai gitu ya. Itu bensinnya yang Innova saya itu tiba-tiba lampunya nyala. Dung gitu. Iya. Ini mesti beli, betul nggak? Gak mungkin saya pulang sambil nyuruh itu Innova sampai rumah. Gak mungkin, harus beli bensin. Saya ambil, jadi saya ambil 750 untuk istri saya. Lalu saya ambil 200. Pas tinggal nilai terendah yang boleh ada di PCA 50.000 saja. Ngomban tok. Saya telepon istri yang sudah tak ambil. Tinggal bensinnya habis. Tinggal 50. Kamu di rumah ada mie instan? Ada kok. Sudah nyetok kemarin. Oke, kenapa kok? Nanti malam kita makan mie instan. Oke? Oke, udah. Sampai di rumah saya masak mie instan. Saya ini punya peraturan di rumah untuk anak-anak saya. Anak saya suka sekali mie instan. Sama kayak Anda kan, itu enggak? Suka sekali. Sebulan itu sekali aja makan tanggal 20. Hari itu tanggal 27. Jadi mereka sudah makan seminggu yang lalu. Tapi hari itu papanya masak lagi. Anak saya senang banget. Lupa, kan minggu lalu sudah makan mie instan. Saya nggak boleh nyebut merek ya. Mie instan. Kok sekarang masak lagi? Lalu anak saya yang laki peluk saya berkata, papa kok baik. Gitu. Saya nangis. Kamu nggak tahu nak. Papamu duit tinggal gomban tok ini. Kamu nggak tahu. Oh saya masak campurin sayur masuk semua pokoknya. Anak saya senang. Anak-anak saya kan masih kecil-kecil. Mie instan ya gitu. Saya bagi satu mangkok satu aku. Mereka makan lahap. Gitu. Saya lihat, wow. Puji Tuhan. Ya sudahlah. Itu hari Sabtu. Hari Minggu saya khotbah 5 kali. Sampai hari saya terakhir khotbah saya di satu kota. Rupanya ada satu orang jemaat. Saya tahu gajinya. Dia itu lagi diberkati itu ngumpulin uang untuk beli waktu zaman itu ada BlackBerry. Masih ingat BlackBerry? Masih ingat ya 5 jutaan waktu itu. Untuk nabung untuk beli mobile itu. Tapi malam itu dia gak bisa tidur. Dan sepertinya dia itu merasa kayak uangnya itu suruh kasih ke saya. Dia gak mau. Tapi dia gak bisa tidur. Selalu dia bilang begini. Karena dia kenal dekat kan. Terus dia hampiri saya. Aku tuh tadi malam gak bisa tidur. Soalnya aku lagi ngumpulin uang untuk beli BlackBerry. Tapi kata Tuhan, uangnya ini suruh kasih Koko. Kenapa? Koko ada masalah keuangan kan? Enggak ada. Fine, saya fine. Gak usah. Kamu buat beli BlackBerry ya beli BlackBerry aja. Gak usah kasih Koko. Iya kok sebenarnya aku gak mau. Ya sudah gak mau, gak usah. Gitu kok ngomong terus terang gitu kan. Gak usah. Tapi kok gak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Kok ada masalah keuangan? Enggak apa. Loh kok punya uang tak? Dalam hati, ngomban. Ada ngomban. Itu dia bawa amplopnya dikasih ke saya. Kok terima aja. Terima apa? Saya gak bisa nerima, tak kembaliin. Enggak buat kamu. Tuh lempar-lemparan amplop di depan jemaat. Jemaat lihat semua, ada apa kok 2 hari lempar-lemparan amplop gitu. Istri saya datang towel saya. Terimaan dulu, nanti dikembalikan nanti. Jangan lempar-lemparan di depan jemaat ya malu. Oh iya saya tak bawa dulu. Ya jemaat langsung pergi. Saya tuh gak sampai hati. Saya sudah lapor dengan pemimpin saya. Keuangan ini dapat ini. Tapi saya bilang saya gak rela untuk menerimanya. Besok saya akan datang ke rumahnya untuk mengembalikan lagi uang ini. Enggak, saya gak bisa terima. Karena saya tahu gajinya. Secara gaji saya lebih besar dari dia. Dia ngumpulin uang berat gitu hanya untuk berikan. Saya nggak mau. Udah,
Tapi saya bilang kita doa dulu dah. Kamu jangan membatasi, Tuhan memberkatimu loh. Oh iya, iya, ya kita doa. Saya sudah nggak bisa doa, pikiran saya kembalikan. Tapi istri saya dengan iman, akhirnya Tuhan memberkati dia. Ya sudah terima aja. Ya sudah terima. Saya sudah bilang ke pemimpin saya bilang terima. Oke, terima sudah. Selesai. Saya sudah lupa, berapa waktu lama kemudian jemaat, saya sudah bisa bangun rumah saya. Setelah itu berkat Tuhan datang, saya bisa bangun rumah saya, renovasi 105 lunas tanpa hutang setelah itu. Wah, puji Tuhan. Udah selesai. Ternyata jemaat yang berikan saya 5 juta. Saya mau cerita itu jemaat yang kasih saya 5 juta itu. Dia berkata, puji Tuhanku. Aku disuruh Tuhan dan taat memberi bagiku. Sekarang aku ini diberkati rumah oleh Tuhan. Wah, luar biasa ya, kok bisa? Iya. Ceritanya itu aku punya temanku ini pengusaha kaya. Dia punya bisnis di Surabaya. Nah selama ini uangnya habis untuk di hotel aja. Tapi kali itu dia beli rumah. Untuk apa? Untuk supaya dia bisa tinggal. Suruh saya cariin rumah supaya bisa tinggal. Setelah selesai urusan bisnisnya, rumah itu mau dijual. Nah saya suruh carikan kok. Saya dapat rumahnya. Nggak besar tapi bagus. Murah harganya. Wah sama dia langsung dibeli. Udah. Nah nggak lama kemudian dia datang sama istrinya untuk lihat rumah itu. Istrinya nggak suka sama rumah itu. Wah istrinya ngomel-ngomel, kamu ya beli rumah nggak pernah ngomong, nggak pernah apa beli rumah. Suami ini kan rumah murah. Nanti kalau sudah selesai saya jual lagi. Ya tapi kan kamu harus ngomong sama aku dong. Masa kamu beli gini nggak pernah ngomong. Ya kamu sampai berkelahi terus. Sampai pulang ke Jakarta itu berkelahi. Tiap kali bicarakan rumah itu berkelahi terus. Sampai akhirnya yang suami ini jengkel sama rumah itu. Dia telepon sama jemaat. Halo, gara-gara rumah itu ya. Aku tuh bertengkar terus sama istriku. Aku jadi gak suka sama rumah itu. Kamu sudah punya rumah belum? Belum. Ya sudah, rumah itu buat kamu ya. Sudah, urus ganti nama. Nanti saya yang bayar, oke? Bom, matiin. Jemaat ini, halo. Ya itu sekarang baru diurus ganti nama. Rumah itu jadi milikku sekarang Bukankah itu berkat Tuhan? Oh iya berkat Tuhan saya bilang. Saya tanya gini, gak ada yang bertengkar lagi tak? Kenalin sama aku Yudi. Memberi. Saya percaya Tuhan itu akan melihat ini. Amin saudara. Tidak mudah mengeluh. Tapi kita ini bersyukur. Persoalan apapun. Saya percaya bagi orang dunia itu gak masuk akal. Tapi bagi Tuhan. Apa yang difirmankan pasti digenapi. Katakan amin. Disinilah butuh keberanian. Hanya seorang murid yang bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Katakan amin. Kalau enggak, Anda akan mudah kecewa. Makanya terus akibatnya apa ini ayat ini? Ayat selanjutnya. Selanjutnya tadi di mana tadi? Yohanes pasal berapa? 6. Bentar ya. Yohanes pasal 6. Ayat yang ke 41. 41 apa? Coba baca bersama-sama. 2, 3. Maka apa? Bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia. Karena ia telah mengatakan akulah roti yang telah turun dari surga. Mereka bersungut-sungut karena apa? Tidak sesuai dengan kenyataan. Mereka salah paham. Yesus berkata akulah roti itu. Masa kamu roti? Gak bisa dimakan? Mereka pikirannya cuma kepada berkat. Tapi perkataan Tuhan gak mereka dapat. Akibatnya apa? Mereka bersungut-sungut kata Alkitab. Mereka mulai mengeluh. Mereka mulai kecewa. Bahkan mereka mulai meninggalkan Tuhan. Orang-orang seperti ini adalah gerombolan orang banyak. Tapi komunitas adalah orang yang tahu bersyukur. Karena Anda dilatih. Katakan amin. Anda diajari. Menjadi seorang murid dalam gereja ini. Jelas kita ini akan terus bertumbuh dalam Tuhan. Amin saudara. Halo amin. Lalu yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga apa? Terus komunitas itu tetap setia kepada Tuhan. Sedangkan orang banyak mudah apa? Meninggalkan Tuhan. Coba lihat ayatnya ini. Ayat yang ke-60 coba. Perhatikan baik-baik. Ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu. Banyak dari murid-murid Yesus berkata. Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?
Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Mulai dari waktu itu, apa saudara? Banyak apa? Murid-muridnya itu ke kelompok orang besar tadi, berbondong-bondong tadi, mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Tidak tahan di dalam pengajaran. Tidak tahan diajar. Apalagi kalau disinggung tentang dosa yang enggak tahan. Tidak memiliki teachable heart. Orang yang tidak mudah diajar hatinya. Ini adalah perwakilan dari orang-orang yang euforia, kelompok besar. Tapi komunitas. Kalau saya ngomong komunitas kita, orang yang dimuridkan, orang yang mau hidup dalam visi adalah orang yang tidak mudah kecewa. Mereka adalah orang yang tertarik kepada proses. Kualitasnya kelihatan. Karena itu saya dorong Anda di tahun ini. Ayo. Bukan hanya datang ke gereja, tapi Anda adalah seorang yang hidup di dalam pertumbuhan gereja ini. Katakan amin. Saya dorong Anda untuk ikut CG yang bagi belum. Di dalam CG pun saya dorong Anda untuk bertumbuh. Ayo di dalam CG beranilah mengambil keputusan untuk berubah. Saya mau diubahkan. Dari situlah akan jelas. Mana yang anak-anak Tuhan dengan karakter mau dimuridkan atau cuma sekelompok orang yang cuma mau kepada mujizat. Saya percaya Anda semua adalah orang yang mau dimuridkan. Anda bukan orang yang pengejar mujizat. Sekalipun mujizat itu perlu, tapi bukan itu. Yesus yang nomor satu. Mujizat akan datang ketika Yesus ditinggikan dalam hidup kita. Katakan amin. Kalau mujizat belum datang, Anda pun tetap sabar. Tetap setia kepada Tuhan. Nanti di ujungnya pasti kita akan mengalami mujizat. Halo amin. Khotbah ini membawa Anda lebih dewasa dalam Tuhan. Lebih mengerti dalam Tuhan dan tidak mudah untuk jatuh. Karena apa? Anda tidak main perasaan. Sudah. Tidak boleh main perasaan. Oh dikit-dikit Tuhan gak mengasihi saya. Victim. Ya play victim. Bermain jadi korban. Dikit-dikit oh Tuhan gak mengasihi saya. No. Tuhan mengasihimu. Tapi dia ingin memproses hidupmu supaya Anda menjadi dewasa dalam Tuhan. Dan Anda bertumbuh dalam Tuhan. Katakan amin. Anda mau bertumbuh? Halo amin. Berarti Anda adalah orang yang ada dalam sebuah komunitas. Bukan sekedar kelompok besar. Berbondong-bondong orang. Tapi komunitas Anda tahan. Anda tidak mau gampang meninggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi. Aku mau mengiring Yesus. Banyak pergeseran dalam hatimu. Yesus yang terindah di dalam hidup kita. Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.